Swastiastu. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Niketut Sastraningsih dengan NIM P071340180992. Yang terhormat Bapak Iwayan Karto selaku Ketua Penguji, Ibu Diana Putri selaku anggota penguji, dan Ibu Ratih selaku anggota penguji. Izin untuk mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Screening Fitokimia, Uji Kadar Alkohol dan Kapasitas Antioksidan pada Arak Infus jenis salak di Desa Sibetan. Nah, adapun latar belakang masalah yaitu Provinsi Bali menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan, salah satunya karena memiliki beragam sumber daya pertanian yang unik dan menarik sebagai daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk datang ke Bali. Nah, pertanian dan perkebunan ini merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Bali, khususnya di Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem. Keberadaan buah salak ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk dikunjungi. Salak pada musim panen raya dijual di pasaran dengan harga sangat rendah, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membuat beberapa produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan adanya ide inovatif tersebut, dapat membantu mempertahankan nilai jual buah salak. Kemudian, salah satu produk yang diolah adalah arak infus jenis salak Sibetan. Nah, jenis salak yang digunakan di sini adalah salak gula pasir dan salak gondok. Selain itu, pemanfaatan arak Bali sebagai minuman tradisional juga perlu dikembangkan untuk melindungi kearifan lokal Bali yang dapat mendukung peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Selain itu juga buah salak merupakan salah satu buah yang mengandung senyawa antioksidan. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian, salak memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Salak memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, dan antioksidan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kandungan fitokimia, kadar alkohol, serta kapasitas antioksidan pada produk pangan arak infus jenis salak Sibetan. Nah, diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui kandungan senyawa fitokimia, kadar alkohol, dan kapasitas antioksidan pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Nah, sehingga arak infus ini dapat dimanfaatkan juga sebagai minuman fungsional yang bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian untuk rumusan masalah ada 3, yaitu apa sajakah kandungan fitokimia pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Yang kedua, berapakah kadar alkohol pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Kemudian yang ketiga, berapakah kapasitas antioksidan pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ada 2, yaitu tujuan umum untuk mengetahui kandungan fitokimia, kadar alkohol, serta kapasitas antioksidan pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Kemudian untuk tujuan khususnya ada 3, yaitu mengidentifikasi kandungan senyawa fitokimia pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Kemudian yang kedua ada mengukur kadar alkohol pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Yang ketiga adalah mengukur kapasitas antioksidan pada arak infus jenis salak di Desa Sibetan. Kemudian untuk manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengembangkan produk inovatif sebagai produk kesehatan. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada bahasan tentang arak infus salak, screening fitokimia, pengujian kadar alkohol dan antioksidan. Untuk arak infus, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arifiani 2013 mengatakan bahwa ekstrak daging buah salak memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dengan menggunakan uji penangkalan radikal bebas DPPH. Selain itu, uji alkaloid juga menunjukkan positif pada reaksi Dragendorf dan pada reaksi Wagner. Kemudian, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh
Saputra itu, hasil uji fitokimia pada sampel daging dan kulit buah salak menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dan tanin tersebut lebih dominan daripada senyawa fitokimia lainnya, serta mengandung sedikit senyawa alkaloid. Untuk minuman arak Bali, apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan, dipercaya untuk menghangatkan badan, menghilangkan rasa mual, dan pengobatan tradisional lainnya. Nah, untuk arak infus jenis salak sibetan ini adalah salah satu produk pangan yang terbuat dari arak nila dengan beberapa jenis salak sibetan. Nah, arak Bali ini sebagai zat yang akan mengambil senyawa aktif dari buah salak tersebut, sehingga metabolit sekunder yang ada pada buah salak tersebut akan larut pada arak. Dalam kemasan botol arak infus terdapat satu jenis varian salak. Penelitian ini menggunakan dua jenis salak, yaitu salak gondok dan salak gula pasir. Untuk screening fitokimia. Screening fitokimia ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui senyawa aktif yang ada pada sampel atau bahan alam. Kemudian untuk fungsi flavonoid sendiri adalah sebagai antioksidan, sehingga baik untuk pencegahan kanker. Kemudian alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa ini berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, dan anti inflamasi. Kemudian untuk saponin merupakan bentuk glikosida dari sapogenin. Timbulnya busap pada uji saponin ini menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai kemampuan untuk membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi glukosa dan senyawa lainnya. Bagian glikon terdiri dari gugus gula seperti glukosa, fruktosa, dan jenis gula lainnya. Nah, sifat ampilik ini yang terdapat di dalam saponin itu bisa membuat bahan alam yang mengandung saponin tersebut bisa berfungsi sebagai surfaktan. Kemudian dilanjutkan ke pengujian kadar alkohol. Pengujian kadar alkohol pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi gas. Pada prinsipnya, pemisahan dalam kromatografi gas ini adalah berdasarkan perbedaan dalam kemampuan distribusi analit di antara fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan dan waktu yang berbeda. Kemudian, kenapa memilih metode ini? Karena kromatografi gas ini adalah membutuhkan waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Nah, untuk pengujian antioksidan dalam produk pangan tersebut, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi paling efektif dari antioksidan dalam menghambat terjadinya oksidasi adalah dengan menghentikan reaksi berantai dari radikal-radikal bebas pada tubuh manusia menggunakan sistem perlawanan dengan antioksidan untuk menetralkan adanya oksigen yang reaktif atau radikal bebas. Nah, metode DPPH merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan secara kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengukuran penangkapan radikal DPPH oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Perubahan warna ungu DPPH menjadi ungu kemerahan dimanfaatkan untuk mengetahui aktivitas senyawa antioksidan. Metode ini juga digunakan karena metode ini sederhana, mudah, cepat, dan bekas serta memerlukan sedikit sampel untuk evaluasi aktivitasnya. Nah, penentuannya tersebut menggunakan nilai IC50, yang mana nilai IC50 adalah sebagai besar konsentrasi senyawa uji yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 50%. Nah, semakin kecil nilai IC50, maka aktivitas peredaman radikal bebas juga semakin tinggi. Kemudian dilanjutkan untuk kerangka konsep penelitian tersebut, bisa dilihat pada bagan. Yang pertama, saya melakukan pengujian, 3 jenis pengujian, yaitu uji fitokimia, kadar alkohol, dan kapasitas antioksidan. Untuk uji fitokimia, ada 4, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin. Dilihat dengan adanya perubahan warna atau reaksi. Kemudian, untuk uji kadar alkohol, saya menggunakan metode kromatografi gas dengan luasan puncak kromatogram. Nanti hasilnya tersebut dikalkulasikan kembali untuk mengetahui nilai kadar alkohol. Nah, untuk uji kapasitas antioksidan sendiri menggunakan nilai IC50. Kemudian data tersebut dianalisis.
Selanjutnya untuk variabel penelitian ada zat fitokimia, kadar alkohol, dan kapasitas antioksidan larutan infus salak. Untuk definisi operasional bisa dilihat pada tabel, yaitu variabel dan definisi operasional. Yang pertama itu ada arak infus jenis salak sibetan adalah produk minuman yang terbuat dari kombinasi arak bali hasil fermentasi dari nira aren yang diambil dengan 2 jenis buah salak di desa Sibetan. Kemudian untuk jenis salak yang digunakan adalah salak gondok dan salak gula pasir. Kemudian untuk screening fitokimia yaitu dilakukan uji alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Untuk kapasitas antioksidannya ini menggunakan nilai IC 50 yang terkandung dalam arak infus jenis salak sibetan. Nah, untuk cara pengukurannya, kapasitas ini diukur dengan menggunakan DPPH dengan parameter IC 50. Kemudian untuk kadar alkohol, di definisi operasionalnya itu persentase kadar alkohol yang terkandung di dalam arak infus jenis salak sibetan. Kemudian untuk cara pengukurannya, jenis salak ini diuji dengan menggunakan metode kadar alkohol pada arak infus jenis salak ini diuji dengan menggunakan metode kromatografi gas. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama ada tempat. Saya melakukan penelitian pengujian kadar alkohol di Laboratorium Forensik Polda Bali, kemudian screening fitokimia dan kapasitas antioksidan ada di Lab Ilmu Dasar dan Analisis Pangan Pertanian Fakultas Pertanian. Kemudian untuk pengambilan sampelnya sendiri dilakukan di Agrowisata Abian Salak Sibetan. Nah, untuk jangka waktu penelitiannya dari bulan Maret sampai April 2021. Kemudian untuk metodologi penelitian, populasi penelitian itu ada arak infus jenis salak sibetan yang diambil di agrowisata Abian Salak Sibetan. Kemudian untuk sampel penelitian, infus arak varian salak gondok dan infus arak varian salak gula pasir. Untuk besar sampel penelitian 2 botol arak infus. Kemudian untuk analisis ada arak infus dan teknik pengambilan sampel, saya menggunakan simple random sampling. Kemudian untuk prosedur kajiannya tersebut dipersiapkan dulu alat bahan yang akan digunakan. Kemudian untuk screening fitokimia dilakukan, yang pertama adalah uji alkaloid dengan prosedur kerja sebanyak 2 mili larutan sampel ditambahkan 5 mili HCl2N. Kemudian larutan kemudian dibagi menjadi 3 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan dengan reaksi Wagner sebanyak 3 tetes, tabung kedua ditambahkan reaksi Dagenbach sebanyak 3 tetes, dan tabung ketiga ditambahkan reaksi Maillard sebanyak 3 tetes. Nah, terbentuknya endapan jingga sampai merah kecoklatan itu pada tabung pertama, kemudian endapan jingga pada tabung kedua, dan endapan putih hingga kekuningan pada tabung ketiga menunjukkan adanya alkaloid. Selanjutnya untuk uji flavonoid sendiri, sebanyak 2 mili larutan sampel dididihkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 mili HCl pekat, kemudian dikocok, dan uji positif ditunjukkan terbentuknya warna merah, kuning, dan jingga atau jingga. Untuk uji saponin sendiri yaitu sebanyak 2 mili sampel larutan ditambahkan 1 tetes HCl2N. Untuk uji positifnya terbentuk busa dalam air panas. Kemudian untuk tanin sebanyak 2 mili sampel larutan ditambahkan 3-5 tetes larutan besi klorida 1% dan terbentuknya warna kehijauan menunjukkan adanya senyawa tanin. Selanjutnya untuk pengujian kadar alkohol yaitu dikondisikan alat dengan suhu kolom 170 derajat Celcius, suhu injektor 170 derajat Celcius, dan suhu detektor 200 derajat Celcius. Disuntikkan standar etanol sebesar 30% ke dalam injeksi pada alat kromatografi gas. Kemudian setelah itu dimasukkan 1 mikrosampel yang telah didestilasi menggunakan microsiring. Untuk luas puncak etanol itu dilakukan perhitungan dengan perhitungan rumus kadar etanol sama dengan luas area sampel dibagi luas area standar dikali standar 30%. Kemudian untuk uji kapasitas antioksidan ditambahkan 1 mili arak infus jenis salak dengan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter, kemudian 75 mikrogram per mililiter, 100 mikrogram per mililiter, 125 mikrogram per mililiter, dan 150 mikrogram per mililiter ke dalam 2 mili DPPH 0,1 milimolar. Kemudian dikocok dan diinkubasi pada suhu panas selama 30 menit di tempat gelap. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer
UPPs pada panjang gelombang 516. Kemudian dilakukan perlakuan yang sama pada larutan blanko. Nah, dibuat vitamin C dengan konsentrasi 2 mikrogram per mililiter, 3 mikrogram per mililiter, 4 mikrogram per mililiter, 5 mikrogram per mililiter, dan 6 mikrogram per mililiter. Nah, diukur juga nilai absorbansi dengan panjang gelombang 515 nanometer. Kemudian untuk larutan blankonya, dibuat larutan blanko dari 2 mili DPPH dan 1 mili metanol PA. Untuk persentase absorbansinya dapat dilakukan dengan perhitungan rumus persen inhibisi sama dengan absorbansi blanko dikurang absorbansi sampel, kemudian dibagi absorbansi blanko dikali 100%. Nah, untuk teknik pengumpulan data, data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah dari bentuk kurva, tabel, dan uraian kalimat. Kemudian untuk analisa datanya itu adalah setelah kita mengetahui hasil pengamatan pada uji fitokimia, uji nilai luasan puncak kromatogram, dan nilai IC50 disajikan dalam bentuk kurva dan tabel. Kemudian dianalisis menggunakan pembandingan hasil pengamatan dengan standar baku, kemudian perhitungan dengan menggunakan rumus kadar etanol dan rumus nilai IC50. Sekian Bapak dan Ibu dosen penguji presentasinya, dan terima kasih, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan saya tutup dengan ngaturang paramesanti Om Santi 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 Om.